Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri cantik. Terima kasih. Apa kabarnya, Bu Erina? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Putri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, berkat doanya Bu Erina dan teman-teman juga ya, sehat diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, amin. Ngomong-ngomong, Bu Erina ini ada jam di kelas 10 nih, sementara ini ya. Kelas 10? Kelas 10 IPA 5. Kelas 10 IPA 5. Mata pelajaran PAI. Sebenarnya itu gini Bu, di sini itu ada dua. Kalau PAI-nya itu PAI ikut Kemendikbud, sementara kita kan di pondok. Jadi itu ada apa namanya kurikulum pesantren. Nah PAI itu digabung sama kurikulum pesantrennya itu Al-Quran hadis gitu. Berarti untuk SMA kita PAI-nya Ada dua. Naungan. Kemendikbud dan pesantren. Untuk pembelajarannya Bu Erina di kelas 10 IPA 5 nanti dilaksanakan hari Selasa. Hari Selasa besok ya. Sebelumnya bisa izin untuk melakukan observasi nggih Bu Erina nggih? Monggo, enggak apa-apa. Mungkin saya ikut join di kelasnya Bu Erina. Monggo. Sebelum nanti observasi ini ada beberapa keperluan, yaitu bisa disebut sebagai pra-observasi ya. Di pra-observasi ini ada 3 pertanyaan Bu Erina berkaitan dengan pembelajaran yang besok dilakukan. Sebelumnya ingin saya tanyakan ke Bu Erina terkait 3 pertanyaan ini ya. Pada pembelajaran yang besok Bu Erina lakukan di 10 IPA 5, apa tujuan yang ingin Bu Erina sampaikan ke anak-anak, atau tujuan pembelajarannya apa gitu? Besok itu saya mau 3 bab langsung Bu. 3 bab langsung. Karena saya mau ngejar materi sebelum ujian gitu. Jadi 1 bab itu untuk pengetahuan, yang 2 bab itu arahnya ke afektif gitu. 1 bab itu untuk tujuannya itu membuat anak, bukan membuat sih, apa ya, memantapkan pengetahuan anak, memantapkan pengetahuan peserta didik tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, seru ya Bu ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran yang kalau kita tahu kan Al-Quran itu kan dari juz 1 sampai juz 30, dari surat yang Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Itu spesialnya kemana Ibu ya? Apa bagaimana? Atau hanya tertentu saja? Atau ilmu-ilmunya? Ilmu-ilmunya. Misalnya kalau Al-Quran itu fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sejarah pembukuan Al-Quran. Kan Al-Quran kan nggak langsung blek Al-Quran turun kan. Itu kan per wahyu. Gitu. Nah itu awalnya pada zaman sahabat itu terjadi perdebatan ini dibukukan atau tidak, karena kan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu kan di ranah itu anak-anak masih kognitif itunya saya dulu. Jadi besok ini ada keterkaitan antara hadis terhadap Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran tadi itu ya. Sebetulnya ke situ ya. Oke. Kemudian area pengembangan apa yang ingin Bu Erina kehendaki pada saat pembelajaran ini? Karena 3 bab ya Bu. Itu satunya itu kognitif, 1 bab kognitif, 2 bab afektif. Karena yang 1 bab itu fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang 2 bab itu iman dan takwa, kemudian ikhlas dalam beribadah. Kognitifnya di fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kalau yang efektifnya di bagian iman dan takwa, lalu ikhlas dalam beribadah. Terus cuma ini dulu ya, ini aja ya untuk pembelajaran besok gitu. Terus yang disiapkan Bu Erina terkait pembelajaran ini, strategi apa yang Bu Erina siapkan? Karena 3 bab ya Bu, jadi saya membuat ini pakai metode jigsaw ya. Metode pakar ahli. Pertama saya bagi dulu setiap kelompok, bagi 5 kelompok. Setiap kelompok itu punya subbabnya masing-masing, sampai mereka paham, bisa menjelaskan ini
indikator paham kan bisa menjelaskan ke teman-teman. Iya. Itu sampai mereka bisa menjelaskan ke teman-temannya. Kemudian setelah paham, setelah bisa menjelaskan, saya campur. Saya campur setiap kelompok itu harus terdiri dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berarti ada kelompok besar. Yang bahas bab tadi itu, materi tadi itu, kemudian di mix. Setiap kelompok tadi itu ada perwakilannya atau kelompok kecil gitu ya. Terus secara bergantian setiap kelompok menjelaskan apa yang mereka pahami, apa yang mereka diskusikan sebelumnya. Ini untuk mencapai sisi kognitifnya anak-anak mungkin ya. Betul. Ada lagi strategi yang lain? Sementara itu? Iya. Entah itu ya. Oke. Terima kasih Bu Rina atas waktunya untuk percakapan pra-observasi ini. Saya doakan semoga besok lancar kegiatan pembelajarannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf besok sudah diizinkan untuk observasi di kelasnya Bu Rina. Untuk kegiatan ini saya rasa cukup nih Bu Rina. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya pada diri demi cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang disempatkan oleh Bu Rina. Sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian pada pembelajarannya Bu Rina sudah ada observasi oleh saya sendiri, kemudian juga ada beberapa catatan. Nah, untuk kali ini Bu Putri minta izin untuk bisa melakukan pasca observasi. Bu Rina masih semangat kan ya? Masih. Untuk yang pertama yang saya perlukan adalah catatan Bu Rina atau refleksi Bu Rina pada saat setelah melakukan proses pembelajaran. Apa yang Bu Rina dapat? Refleksi kan itu seperti evaluasi kan teman. Bisa seperti itu. Pertama karena waktunya itu buru-buru mau ujian, sehingga saya 3 bab langsung jadi 1. Tuh. Yang kedua, kemarin itu belum saya munculkan penilaian pra sama postnya, pretest sama posttestnya. Pretest. Iya. Pretest. Pretestnya belum muncul, posttestnya juga belum muncul. Gitu. Berarti yang bisa Bu Rina katakan untuk pembelajaran Bu Rina kemarin dari
skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Herina sudah melaksanakan sampai skala berapa ya? 7 mungkin ya. 7. Belum sempurna. Belum sempurna. Keinginannya? Ya keinginannya bisa lebih mengatur waktu. Dari skalanya tadi maksud saya? Ya pengennya ya 10. 10, oke. Pengennya 10 nih Bu Herina ya. Oke. Untuk bisa menjadi angka 10 yang perlu Bu Herina lakukan? Ya itu tadi tidak langsung 3 bab gitu, bisa satu bab aja, terus muncul prioritas dan post-testnya. Muncul prioritas dan post-testnya. Biar bisa satu bab dalam satu pertemuan dan ada post-test sama pretestnya, Bu Herina bisa lakukan apa ya? Bisa lakukan Bu Herina? Mungkin merubah strategi pembelajaran, metodenya. Metodenya. Ya. Metode yang dimaksud? Metodenya itu biasanya saya pakai gallery walk. Gallery walk itu bisa langsung proyeknya. Kemarin kan penilaian juga tidak ada proyek. Iya. Berarti maksud saya itu biar kegiatan pembelajarannya Bu Herina ini terencana, satu pertemuan satu bab, kemudian ada harapan dimunculkannya perintas atau post-test, apa yang bisa Bu Herina lakukan? Bisa mengatur atau bagaimana? Lebih bisa mengatur waktunya, mulai dari penyusunan perangkat, mulai RPE, prototip itu ya diatur seperti itu. Kemudian hanya 2 ini Ibu nih. Waktu ini ya. Untuk tempat sharing Bu Herina biar bisa melaksanakan rencana Bu Herina tadi itu. Tempat sharing maksudnya gimana? Apa ya Bu ya? Bu Herina kan sudah mematakan komitmennya Bu Herina adalah agar bisa ngatur waktu, ya kan. Pembelajarannya Bu Herina ada semacam poster sama prestas, ada teman yang mau mengingatkan Bu Herina, berbagi ilmu istilahnya itu. Teman-teman sesama rekan ada ya itu apa namanya sesama PAI. Ada ya, ada ya, di nanti kan pas ujian itu tanya itu sama materinya bapak aja gitu yang ujiannya nanti bapak aja yang bisa membantu Bu Herina nanti ya untuk mengembangkan diri nih. Berarti fokus pembicaraan kita hari ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah ada hasil refleksi yang kemarin adalah Bu Herina terlalu buru-buru karena mengejar materi 3 bab kemarin itu ya. Terus refleksinya yang lain adalah pretest dan post-testnya belum muncul. Nanti ada catatan khusus selain itu 2 tadi? Ya saya kurang juga dalam pembelajaran juga kurang menampilkan sumbernya hanya buku. Sumbernya buku. Bisa mencoba sumber-sumber lain ya Bu Herina. Seperti PowerPoint kah atau video kah? Mencarinya ya saya carikan. Kalian bareng sendiri? Ya mungkin anak-anak bisa eksplor ke perpustakaan gitu. Selain perpustakaan bisa yang digunakan apa ya? Lingkungan. Apa tuh perpustakaan kan sumber buku, sumber-sumber yang lain kayak yang video-video gitu. YouTube cara mencari video lewat YouTube bisa menggunakan sarana lab. Itu bisa salah satu alternatifnya untuk menggunakan sumber bahan pembelajaran. Seperti yang bisa selain 2 tadi ada sumber-sumber untuk materi pembelajaran. Ada lagi Bu?
Saya butuh dievaluasi kayaknya. Nah, tadi kan Kira apa yang kurang? Yang menurut Bu Erina dulu yang kurang apa? Ya itu Tadi. Untuk waktu pembelajarannya pas nggih. Oke. Ya, karena buru-buru dia mungkin ada apa namanya waktunya kurang. Bu Erina semangat ya. Semangat. Ya, jangan patah, jangan menyerah. Nggih. Terus rencana tindak lanjutnya? Tindak lanjut yang ini tadi Ya, lebih mengatur waktu, kemudian mengatur waktu. sudah gitu mungkin ditampilkan pretest dan post test Apa tiap pembelajaran? harusnya gitu. Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa ke pertemuan yang akan datang kasih tugas. pertemuan yang akan datang dikasih tugas untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Ada lagi? Dan memberi sumber yang lain, sumber pelajaran bukan hanya dari buku. Bukan itu. Bentar, Ibu. Ada lagi Bu Erina? Ya, semoga nggak tertutup. Kemarinnya saya lupa. Ini ke rencana pengembangan diri. Tadi sudah Bu Erina sudah merefleksi ya, sudah ada refleksi, terus ada beberapa catatan yang Bu Erina miliki dari hasil proses pembelajaran yang kemarin. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Ini rencana untuk mengembangkan diri. Aktivitas pengembangan yang bisa Bu Erina kembangkan itu apa? Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Ini berkaitan dengan pembelajaran. Iya, hasil refleksi yang tadi. Aktivitas pengembangan maksudnya gimana? Penjenengan kan tadi kan pengen bisa ngatur waktu, manajemen ya, manajemen terus mengatur waktu. Tadi kan kolaborasi sama teman-teman sama rekan PAI itu bisa termasuk ke pengembangan diri kayak tadi itu. Salah satunya. Jadi aktivitas pengembangan saya berarti kolaborasi manajemen atau manajemen waktu, kolaborasi dengan sesama guru, kolaborasi dengan siswa, kalau perlu manajemen diri dulu ya. Tujuannya itu apa? untuk bisa mengatur waktu. Terus ukuran keberhasilannya? Ya materinya itu pas, waktunya tidak terlalu pendek. Berarti sesuai dengan yang direncanakan, gitu ya maksudnya ya. Terus pendukung penjenengan sakit mengatur penjenengan. Siapa yang dukung? Suami? Teman siapa? Teman sesama guru. Sama guru PAI, sesama guru PAI, berarti rekan MGMP ya. Waktunya untuk sharing tadi itu fleksibel. Yang selain ini apakah hanya terkait pembelajaran saja atau yang lainnya? Bisa mengembangkan kompetensinya Bu Erina. Staf Bu. Cepat ini Bu namanya. Teman juga gitu. Ya, terkait dengan ikutannya Bu Erina staf ya. Iya. Aktivitas pengembangannya itu mungkin ya manajemen diri, lebih sabar. Oh, berarti manajemen emosi. Iya. Kesadaran emosi. Ini kalau di ilmu kita kemarin itu kesadaran emosi. Tujuannya apa Bu? Tujuannya ya supaya anak-anak itu bisa menertibkan anak-anak itu tanpa harus bermasalah gitu. Apa dengan emosi
bisa tertib, maksudnya gimana ya? Maksudnya kan kalau saya tidak bisa manage emosi saya, itu jadi yang niatnya mau menertibkan itu malah jadi bertengkar gitu Bu. Oh, bertengkar sama anak-anak. Iya. Berarti terus lebih fokus kemana ya? Untuk ngatur emosinya tuh fokus ke berhadapan, Iya. berhadapan dengan anak-anak siswa, Iya. biar lebih legowo. Oke. Ya, nggak terlalu emosi memaksakan diri. negatif. Iya. Kalau nanti tertib itu kan tujuan akhirnya ya Bu ya. Iya. Terus ukuran keberhasilannya? Kurang keberhasilan ketika anak-anak sudah tanpa ditertibkan, anak-anak bisa tertib. Itu ukuran dari segi anak-anak, dari segi Bu Erina? Dari segi saya ya ketika saya sudah melepaskan emosi, ya menertibkan aja, nggak usah bawa emosi gitu. lebih tidak emosi negatifnya ya Bu ya. Iya. Tidak emosi secara negatif. Pendukungnya? Maksudnya pendukung? Siapa yang mendukung Bu Erina untuk bisa mengatur emosi ini? Suami. Waktunya? Kalau rekan-rekan sama guru, sama sekolahan di sekolahan? Karena staf kepondokan cuma saya ya Aja yang yang putri. Yang putri. Cuma saya ya nggak ada. Masa yang putra staf kepondokan putra mau ngingetin anak-anak putri sholat kan biasanya nggak pakai jilbab gitu, jadi berbahaya gitu. Bahaya. Fokusnya ke suami. Bukan fokusnya. Pendukung penjenengan ini loh. Iya, bisa mengontrol emosi. Iya, Suami. Waktunya ya ketika waktu sholat bersamaan sesuai dengan jadwal. Ini emosi secara khusus pada saat itu menertibkan anak-anak sholat berjamaah. Kalau emosi hari-hari biasanya enggak, biasa aja. Jadi setannya keluar pada saat adzan gitu ya. Iya Bu, setannya malah keluar saat adzan Bu. Iya. Manajemen. Ada lagi Bu? Lebih fokus ke manajemen ya Bu ya? Enggak. Sepertinya sama. Untuk pembelajarannya cuma ini aja ya? Lebih fokus ke manajemen sama kesadaran. Iya. Terus sudah cukup ini untuk diri sendiri. Udah ya. Cukup itu. Terima kasih untuk percakapannya. Insya Allah singkat, padat, jelas ya. Hasil percakapan observasi ini memang Bu Erina yang dibutuhkan Bu Erina sesuai dengan Bu Erina sampaikan tadi adalah manajemen diri ya, manajemen emosi yang insya Allah nanti bisa mengatur waktu ya, baik berkaitan dengan pembelajarannya Bu Erina maupun pada saat kegiatan di luar pembelajaran seperti itu ya Bu Erina ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mohon arahannya, mohon bimbingannya, mohon diingatkan kalau saya salah. Iya. Terus, bisa disampaikan lagi kesimpulannya Bu Erina? Ya, saya ke depan saya berusaha untuk manajemen diri, baik itu waktu maupun emosi, lebih meningkatkan kualitas diri supaya tidak insecure, negatif thinking, overthinking. Dengan cara ya kalau misalnya ada masalah tunggu dulu, tahan dulu, menetralkan diri gitu. Gini. Udah cukup gini. Terima kasih Bu Erina atas waktunya. Mohon maaf, semoga berkah nggih percakapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid
semua guru, semua murid, semua guru.